Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, suasana di sore hari ini sedemikian cerah. Semoga suasana batin kita pun demikian cerah, sehingga kemudian kita bisa merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nah, kalau nanti sudah bisa merasakan nikmat, tinggal langkah keduanya adalah mensyukurinya. Karena bagaimana bisa bersyukur kalau merasakan nikmat saja tidak mampu. Makanya kalau bisa kita jadi hamba-hamba yang sensitif, bisa mengenali nikmat Allah. Kalau sudah kenal, mengenali nikmatnya, kita syukuri. Kalau kita syukuri, nanti insya Allah Allah tambah nikmatnya kepada kita. Nah, dari situ kita berharap nih kehadiran kita di kesempatan sore hari ini menjadi sarana agar Allah itu menambah lagi nikmatnya kepada kita semua insya Allah ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, hari ini kita angkat tema istiqomah seperti Ramadan gitu. Maksudnya gimana nih? Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah kok masih menyebut-nyebut bulan Ramadan ini, apa tidak jadul gitu kan? Apa masih up to date gitu ya? Baik, begini kaum muslimin. Ramadan itu memang spesial gitu kan? Spesial. Gak tahu nih Bapak Ibu merasakannya atau tidak. Nih kalau wingi pas Ramadan sakit ngerasakan apa mboten itu bahwa Ramadan itu spesial. Kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ya. Dan tampaknya pintu surga dibuka itu kita bisa merasakannya. Di bulan Ramadan memang kita dimudahkan oleh Allah itu untuk berbuat baik. Biasanya poso sunnah wae rasanya abot banget, tapi begitu masuk Ramadan, poso niku rasanya pripun? Wenteng. Biasanya kok tangi wengi salat tahajud itu mungkin rasanya berat banget. Neng bulan Ramadan 11 rakaat tiap malam bisa. Biasanya sing jenenge maca Quran niku mungkin kan rutin saben dinten niku maca Quran niku jan abot banget. Tapi neng bulan Ramadan saged one day one juz, one day two juz dan seterusnya. Bahkan di bulan Ramadan saja kita itu bisa menjadi sosok yang begitu dermawan, pengennya weweh, pengennya infak, pengennya sedekah. Kenapa? Karena memang Ramadan bulan di mana Allah mudahkan hambanya berbuat baik. Ramadan pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Allah juga persempit kita melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat. Dipersempit kesempatannya. Makanya menarik. Ramadan kemarin jangan sebulan bisa orang gerendengi tangga babar belas. Sebulan gitu. Gini pembuatan. Sebulan jen bisa orang ngapusi, sebulan bisa kemudian bisa menjaga lisan, bisa menjaga telinga dan seterusnya. Masya Allah, karena Ramadan itu memang spesial. Bahkan setiap kita kerentek kepengen berbuat kebajikan, hampir semuanya bisa terrealisir, bisa terlaksana. Kenapa? Sosok yang biasanya menghalangi berbuat bajik dibelenggu oleh Allah.
Makanya kita berharap masih kita sebut kata Ramadan itu supaya menjadi kenangan. Sampai hari ini masih kita kenang. Jan, berarti nyong Ramadan wingi jane wis maine pol-polan. Tapi sayangnya, nah ini sayangnya nih. Bareng mlebu nang wulan Syawal. Gimana? Kok kayaknya tiba-tiba semua sirna. Puasa 6 dina tok rasane apot banget. Padahal teng bulan Ramadan sebulan beteyeng, ning 6 bulan di bulan Syawal ya 6 bulan. 6 dina nang bulan Syawal kepripun? Apot banget. Kan mempertahan sholat tahajud 11 rakaat. Begitu masuk Syawal kepripun? Apot banget. Sudah tidak mampu lagi baca Quran, malas lagi melangkahkan kaki menuju ke masjid. Yang Ramadan sudah menjadi sosok dermawan, seakan-akan kedermawan pun menjadi kedermawanannya pun menjadi sirna. Nah, dari situlah ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin arsidakumullah, kami angkat tema tadi. Enggane bisa istiqomah kaya nang bulan Ramadan. Kok main temen gitu loh. Nah, itulah yang akan coba kita bahas di kesempatan sore hari ini insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin arsidakumullah, sebelum nanti kita masuk ke sana, yuk saya ajak untuk bercermin dulu. Ya. Tiang-tiang soleh rumiyin niku nek ngamal setunggaling kesaenan niku mereka itu lebih suka melaziminya sehingga menjadi sesuatu yang kita nilai bahwa inilah gambaran istiqomah. Contoh nih. Ya. Gambaran istiqomah niku kados pundi? Ini ada satu contoh nih. Sahabat Urwah bin Zubair disebut-sebut itu beliau itu selama 40 tahun senantiasa membaca 1/4 Quran setiap hari. Pinten? 1/4 Quran si pinten? 1/4 Quran si pinten? 7,5 juz. Saben dinten maca 7,5 juz selama 40 tahun. Akhirnya nembe jenenge apa? Istiqomah. Ya. Kita nembe maca wande wanju sebulan nang bulan Ramadan pe rasane kepripun jon koyone iso Banjarnegara ora ana Jawa sing ngungkuli solehe timbang nyong gitu kan. Saben dina teh yang maca sejus selama sebulan, nembe sebulan pe rasane wis hebat banget ya, kemritak banget. Ini Urwah bin Zubair 40 tahun senantiasa membaca 1/4 Quran setiap harinya. Disebut-sebut beliau itu 1 hari saja beliau itu terlewat tidak baca Quran dalam kurun waktu 40 hari niku, 40 tahun niku, 1 hari tok. Itu saja kalau kita tonton latar belakangnya, masya Allah nih. Jadi latar belakangnya kenapa beliau itu sempat tidak baca Quran 1 hari itu kenapa? Beliau itu melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Basrah. Basrah itu kalau sekarang itu masuk wilayah Kuwait. Letaknya itu ada di dekat Teluk Persia. Ini kota pelabuhan dekat Teluk Persia. Jarak dari Madinah ke Basrah itu sekitar 2000 km. Sampai di kota Basrah, Urwah bin Zubair itu mengalami kecelakaan. Kakinya itu keinjek roda kereta kuda sampai remuk. Nah, tapi pada waktu itu mengambil keputusan, ini kakinya harus diamputasi. Wekdal semanten urung ana bius, alat kesehatan ya belum secanggih hari ini. Maka dulu yang namanya diamputasi ya wis karo gorok gergaji, sikil ya diwogrok sampai kemudian tulangnya itu patah. Seharian Urwah bin Zubair karena menahan sakit itu kemudian pingsan, tidak sadarkan diri. Hari itulah beliau tidak baca Al-Quran. Tapi 39 tahun 359 hari yang lain Urwah bin Zubair niku orang lat mesti membaca 1/4 Al-Quran setiap harinya. Ini baru namanya istiqomah. Nah kalau panjenengan kepripun Ramadan maca Quran saben dina sejus. Begitu masuk 1 Syawal lah kita tok leren disit lah, tok ngasuk.
Wis kesel banget wis sebulan nggone maca Quran terus. Sawal jajal nyontok ngaso disit. Bareng ngaso tanggal 1 Sawal ngaso, tanggal 2 Sawal ngaso, tanggal 3 Sawal ngaso, nganti wingi Sawale wis entong egen ngaso. Kisi jenenge orang ngaso, jenenge orang istiqomah gitu kan gitu. Ini Urwah bin Zubair. Ada lagi nih satu kisah nih. Imam Abu Hanifah disebut-sebut beliau itu tidak kurang membaca 7.000 kali khatam Quran di rumahnya. Pinten? 7.000. Ceritanya itu begini. Ketika beliau itu sedang menghadapi detik-detik kematian beliau, wafatnya beliau. Keluarga beliau itu sedih, panik gitu kan. Karena bapaknya badhe sedo. Malah Imam Abu Hanifah niku kerisik-kerisik kepada salah satu putranya. Nak, tenang saja. Gitu kan. Sing arep sedo malah lebih tenang timbang sing ninggoni gitu kan. Tenang saja, bapakmu itu di rumah ini tidak kurang sudah membaca 7.000 kali khatam Quran. Masya Allah. Saya coba hitung-hitung, nek ping 7.000 berarti nek umure niku 70 tahun, karena umur beliau kalau nggak salah itu 69 tahun, gitu kan. Tak bagi dari 70, 7.000 bagi 70, berarti rata-rata 1 tahunnya itu beliau itu khatam 100 kali. Nek setahun kok khatam 100 kali, berarti seminggu niku paling tidak 2 kali khatam Quran. Kalau 2 kali khatam Quran, berarti saben 3 dina niku khatam. Nek saben 3 dina niku khatam, berarti setidaknya saben dinten kawit lahir ngantos sedanipun Imam Abu Hanifah niku baca Quran itu setiap hari 10 juz. Padahal kan orang mungkin nembe lahir wis langsung maca Quran. Artinya beliau lebih banyak itu setiap harinya itu baca Quran. Masya Allah. Ini baru namanya istiqomah. Seumur hidup ngene maca Quran ya wis biasa ter 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz setiap hari. Masya Allah. Jadi orang-orang soleh dahulu niku kados niku. Kalau melazimi suatu amal atau melakukan suatu amal, mereka melaziminya, menekuninya. Bahkan disebut-sebut nih, Imam Abu Hanifah juga 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya-nya. Paham napa mboten? Gimana? 40 tahun Imam Abu Hanifah itu sholat subuh dengan wudhu sholat isya-nya. Berarti gimana? Berarti nggak tidur. Kalau malam beliau itu senantiasa menghidupkan malamnya. Kalau tidur kan membatalkan wudhu. Ini sampai wudhu isya tidak batal sampai subuh. Masya Allah. Karena beliau menghidupkan malamnya. Konon itu ceritanya begini juga. Jadi awal mulanya beliau itu suatu saat pernah mampir di satu warung makan, kedai. Dah, pas teng warung makan niku, orang yang sedang berkunjung itu lagi pada nyanjung-nyanjung Imam Abu Hanifah. Nyanjung-nyanjung, cuma tidak tahu bahwa orang yang disanjung yang dimaksud itu ternyata ada di warung itu juga. Karena zaman dulu kan kados niku, zaman dulu niku dereng enten foto, dereng enten gambar napa ya. Jadi orang itu sudah dikenal kebaikannya, kesolehannya, kealimannya, ning wajahnya seperti apa niku nurung ngerti. Jadi kebaikan, kesolehan, keilmuwanan Imam Abu Hanifah itu sudah tersebar luas kemana-mana. Ning jane wonge sing kaya ngapa niku dereng sami ngertos. Benten kali saniki. Wajah kita itu sudah hafal betul terpampang di mana-mana, tapi kita itu belum tahu kebaikannya. Nang dalan-dalan tahu wis bola-bali weruh ana tulisan aja kelalen wonge dewek. Kadang sih batin wonge dewek sapa, rikake sapa, kebaikannya apa dan seterusnya. Aja kelalen wonge dewek. Wajahnya sudah hafal betul, kita belum kenal kebaikannya. Kalau zaman dulu gimana? Kebaikannya sudah terkenal di mana-mana, kebagusannya, kesolehannya sudah terkenal di mana-mana. Ning wonge sing kaya ngapa niku dereng sami ngertos. Lah ini ketika itu Imam Abu Hanifah kados niku sek mampir teng warung, pengunjung warung niku sek ngalem-ngalem beliau. Kae lho Imam Abu Hanifah, wonge soleh banget. Saben wengine itu ora tau turu nggo ngibadah karo Gusti Allah. Disanjung seperti itu.
Lah Imam Abu Hanifah itu kemudian mendengar, Allah wong pada nyanjung kok apik teman. Padahal pada waktu itu beliau itu belum setekun itu di dalam beliau itu Qiyamul Lail. Maka beliau bertekad, dia ingin mewujudkan apa yang menjadi pandangan kebanyakan orang kepada dirinya. Maka sejak hari itu beliau itu komitmen akan senantiasa menghidupkan malamnya. Dan setelah itulah 40 tahun, beliau itu 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya-nya. Masya Allah. Ini baru namanya istiqomah. Gitu lah. Kita nembus sholat tarawih sebulan berasane lho wis gembeleng banget. Layane senggondang ta ora ana aja sing ngungkuli solehe timbang nyong nggih. Sebulan deng tayang sholat tarawih gitu kan. Begitu masuk 1 Syawal, pripun? 2 rakaat tambah 1 witir wae ora gitu kan seperti itu. Nah ini berarti kita belum masuk kategori istiqomah. Termasuk nih ada contoh lagi nih. Sa'id bin Al-Musayyab 40 tahun tidak pernah terlewat dari takbiratul ihram bersama imam. Ana sing malah ya nyong sih kaya kowe ora tahu terlewat dari takbiratul ihram bersama imam. Jebul anu malah ora tahu salat jamaah kayak gitu loh gitu kan gitu. Ini Sa'id bin Al-Musayyab 40 tahun tidak pernah terlewat dari takbiratul ihram bersama imam, berarti 5 waktu sholat dalam 1 hari senantiasa jamaah dan dia itu senantiasa berangkat gase. Dan itu bisa dilazimi sampai 40 tahun. Padahal kemarin ketika awal-awal Ramadan, salah satu kita merancang Ramadan terbaik itu gimana? Yuk, selama bulan Ramadan kita targetkan bisa sholat jamaah 150 kali dengan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Karena keutamaannya sangat besar. Man sholat lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, sinten tiange sing salate lillah krana Allah kawan dosa dinten kanthi berjamaah yudriku takbiratul ula, dengan mendapatkan takbir pertama bersama imam, kutibat lahu baro'atani, dicatatkan baginya 2 pembebasan. Orang yang bisa melakukan seperti itu dicatat 2 pembebasan. 1 baro'atu minan nar, tercatat bebas dari api neraka. 2 baro'atu minan nifak, tercatat bebas dari sifat munafik. Bapak-bapak gimana kemarin tercapai targetnya? Sebulan deng bisa orang masbuk. Ternyata susah juga ya. Padahal Anda bisa 40 hari saja sudah dapat jaminan bebas dari api neraka. Ini Sa'id bin Al-Musayyib bukan 40 hari. Bahkan berapa? 40 tahun. Masya Allah. Ini baru namanya istiqomah gitu. Termasuk juga nih Al-A'masi, ada ulama namanya Al-A'masi, belum pernah terlewat dari takbiratul ihram dan selama 70 tahun tidak pernah tertinggal meski 1 rakaat. Ora tahu masbuk gitu lah. Nah, inilah Bapak Ibu kaum muslimin radhiyallahu secuil di antara potret atau gambaran orang-orang soleh terdahulu kaitannya dengan ketekunan mereka, keistiqomahan mereka. Nah, dari situ yuk coba kita buat penyimpulan. Kalau begitu, sing jenenge istiqomah sih berarti nopo? Coba dari cerita atau tadi gambaran tadi berarti sih istiqomah sih nopo? Istiqomah sih nopo? Halo, gimana? Artinya nopo istiqomah? Rajin. Apa meneh? Oke, kita definisikan ini. Jadi kalau kita tengok tadi ya, istiqomah itu orang yang bisa tetap taat, tetap bisa menjauhi maksiat, sekalipun tengah bergelimang nikmat. Jangan kepripun Ustaz kok definisinya seperti itu? Karena faktanya kadang ada orang yang taatnya di saat tertentu saja. Anggeragi rezekine seret, dagang bobor, rumah tanggane berantakan, anake ndugal-ndugal, awake mriyang-mriyangen, ora tahu tahajud, dadak tahajud, ora tahu puasa Senin Kemis, dadak Senin Kemis, ndonga karo nangis-nangis. Ning begitu rezekine omber, awake sehat, rumah tanggane bahagia, kepripun? Wis ngereng,
rumangsane wis ora butuh malih kalih Gusti Allah, rasane wis tayeng dewek, wis ora gelem ndonga, wis ora gelem tahajud, wis ora gelem Senin Kemis. Nah, orang yang istiqomah itu tidak seperti itu. Sekalipun dia bergelimang nikmat, dia tetap taat. Orang yang istiqomah itu orang yang bisa tetap menjauhi maksiat sekalipun sedang bergelimang nikmat. Karena ada orang kalau dia itu uripe nu pas-pasan, iya, uripe lempeng, lenceng, ora neko-neko. Ning begitu rezekine omber bandane mambrah-mambrah. Dahar ora cukup nek lawuh gur daging sapi apa daging ayam, kepengin nicipi daging sing ora-ora. Ngombe ya ora cukup ngombe sirup apa es teh, kepengine ngombe wedang sing ora-ora. Bojo ya kayane ora cukup gur bojone dewek, kepengin nicipi. Lho kita medeni iki. Ada yang model kayak gitu nggak? Maksudnya, oh anggar lagi uripe kepenak iki malah jan kaya ora rumangsa, sehingga kemudian justru malah bergelimang di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang yang taat itu rekasa ya yang menjauhi maksiat, bergelimang nikmat ya tetap bisa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Baru disebut istiqomah. Istiqomah itu orang yang tetap taat dan bisa menjauhi maksiat sekalipun tengah diterpa ujian berat. Nah, ini kebalikannya. Ketika nyaman, jangan tahajudnya mempeng, sholat jamaah ora kendo gitu kan. Tapi begitu diuji dengan sakit saja, dadak wis bosen ngone sholat, prei ora gelem sholat gara-gara sakit. Bahkan dia kemudian tidak sabar sehingga kemudian mencari pengobatan, sekalipun di situ sebenarnya termasuk perdukunan, termasuk kesyirikan. Lah apapun dilakoni, sing penting golet mari. Nah, orang yang istiqomah tidak seperti itu. Tetap komitmen dengan pengobatan yang halal yang dibenarkan syariat. Sekalipun diuji dengan sempitnya rezeki, tidak kemudian mengambil apa yang diharamkan oleh Allah, tidak kemudian menghalalkan segala cara sehingga kemudian harta orang lain diembat. Sekalipun dia diuji dengan sempitnya rezeki, tidak kemudian gimir dengan Mbah Slamet. Mbah Slamet sih siapa? Kepenginnya menggandakan duit gitu kan dan seterusnya. Oh, berarti belum istiqomah. Orang yang istiqomah ya sudah, dia itu sabar dengan cara yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya untuk mencari kelapangan rezeki dan seterusnya. Ini gambaran orang yang istiqomah, orang yang tetap taat dan tetap bisa menjauhi maksiat sekalipun tengah diterpa ujian berat. Karena kadang menungsan itu napa? Gampang kecewa. Kecewa sih napa? Ngertos kecewa. Ndonga wis wulan nang bulan Ramadan ajeb baik. Tensi ora mudun-mudun, gula darah ora mudun-mudun lah. Kecewa. Biasanya wong anggar kecewa napa? Mutung. Mutung sih kepripun mutung? Lah percuma lah ndonga maning nggo ngapa, buktine aku sebulan nang bulan Ramadan ndonga be kaya iki bae, dagang sepi bae, dodol bubur bae, rezeki seret bae. Awak meriang-meriangan donga ya buktinya orang mari. Nah, orang yang istiqomah dia tetap taat, tetap menjauhi maksiat sekalipun diterpa ujian berat, terus berdakwah dan berjuang sekalipun ujian menghadang, tetap tegar di dalam keimanan sekalipun doa-doa belum terkabulkan, sekalipun kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Inilah yang disebut istiqomah. Jajal, nek istiqomah kados niku abot napa enteng? Istiqomah abot napa enteng? Abot. Kenapa abot? Istiqomah berat kenapa? Karena jiwa gampang bosen, badan kita pun gampang lelah. Angger kon berbuat kesaenan, angger berbuat dosa dan maksiat aja ora ana bosene, ora ana kesele. Wong angger kon ngrendengi jan bisa setengah hari bae ora ana kesele, ora ana bosone kok. Ning anggar kon maca Quran kok setengah hari, kepripun? Alah, orang nganti setengah hari nembe setengah jam rasane wis suwe banget gitu kan.
Ini jiwa kita gampang bosen kalau berbuat bajik, badan kita pun gampang lelah kalau kita itu disuruh banyak ibadah. Ya. Jiwa ini mudah kecewa saat harapan tidak jadi nyata. Sementara ketika kita itu kecewa, jiwa kita itu sukanya memberontak, enggan lagi taat, bahkan justru cenderung kepada perbuatan maksiat. Makanya istiqomah niku jan perkara sing abot. Berat kita katakan, istiqomah niku jan abot banget. Ngamal si tayeng, ngamal gede ya saged. Ning kan istiqomah jan abote pol. Layak bila Allah memberikan keutamaan besar bagi orang-orang yang bisa istiqomah. Nopo fadilahe, nopo keutamaane kangge tiyang sing saged istiqomah niki. Surat Fusilat ayat 3 dosa. Coba kita waos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina sak temene tiang-tiang ingkang qalu dheweke padha ngucap rabbunallah, pangeran kula inggih menika Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan saya adalah Allah, enten tiang komitmen badhe ngibadah dumateng Allah, tunduk taat dumateng Allah, badhe takwa dumateng Allah, sumastaqamu dheweke lajeng istiqomah. Maka orang yang seperti itu dijanjikan tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat-malaikat itu akan turun kepada orang-orang itu, yaitu orang yang istiqomah. Kapan nih malaikat itu turun? Nah, teng tafsir Ibnu Katsir dipun ngendikaaken, ketika orang yang istiqomah itu tengah menghadapi kematian. Ingat, setiap kita pasti akan ketemu dengan hari di mana roh kita akan lepas dari badan. Itulah yang disebut dengan al-maut. Dan miderek Nabi, inna lil mauti sakarat. Sak temene saben-saben pati niku enten sekarate. Sekarat niku nopo? Sakit dan dahsyatnya ketika roh itu harus lepas dari badan. Seperti apa gambaran sakitnya sekaratul maut? Nabi pun nate ngendikaaken la muayyanatu malakul maut asadu min alfi darbatan bisayf. Sekiranya kalian itu melihat malaikatul maut ketika mencabut nyawa, itu lebih dahsyat daripada 1000 tebasan pedang. Jatuh dibacok-bacok, dicacak-cacak ping 1000, itu masih lebih ringan daripada sakitnya kematian. Maka tidak sedikit di antara orang itu ada yang goncang imannya di ujung hidupnya. Sekedar mengucap kalimat la ilaha illallah saja tidak mampu. Lah begja banget ini orang yang bisa istiqomah dijanjikan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat ketika ajal menjemput. Malaikat itu kemudian memberikan kabar gembira, alla takhafu, he wong sing istiqomah sira ora usah wedi, kamu enggak usah takut. Perjalanan hidup selanjutnya sudah dijamin aman oleh Allah. Ora usah wedi, mengko sampean mlebu nang alam kubur penuh nikmat. Besok dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan bahagia. Besok ketika dihisab engkau akan dihisab dengan mudah. Besok ketika meniti di atas sirat engkau bisa melesat secepat kilat. Allah takhafu, kamu enggak usah takut. Malaikat niku lajeng ngendika malih, wala tahzanu, sira ora usah sedih. Kalau tadi jangan takut dengan apa yang hendak dihadapi, kalau jangan sedih dengan apa yang engkau tinggalkan. Wis ora usah khawatir, anak bojomu sing jamin Allah, sing badhe nyukupi Allah. Coba kita menghadapi kematian kok dapat kabar gembira seperti itu. Aja wedi dengan kehidupan yang hendak engkau hadapi, jangan sedih dengan yang engkau tinggalkan. Kira-kira kita menghadap Allah dalam keadaan bagaimana? Kepripun?
kayaknya wajah kita berbinar. Tambah lagi malaikat itu kemudian ngabarakan wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Terimalah sampean wis dijamin akan masuk surga, surga yang telah dijanjikan kepadamu. Inilah yang disebut husnul khotimah. Jadi orang kok bisa istiqomah, besok akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Kapan? Saat ajal kita menjemput. Malaikat itu kemudian memberi kabar gembira kepada kita. Allah takhafu, kamu enggak usah takut. Wala tahzanu, kamu enggak usah sedih. Jangan takut dengan kehidupan yang ada di hadapannya. Jangan sedih dengan apa yang ditinggalkannya. Artinya orang yang istiqomah dijamin dengan husnul khotimah. Orang yang istiqomah bahkan dijamin dengan jannahnya Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini wajar, keutamaannya gede, sebab istiqomah perkara sing abot. Dari situ, Bapak Ibu kaum muslimin dan sadaqumullah, sekarang kita coba bahas. Sebab istiqomah kuwi abot, nah kira-kira carane sih kepripun, apa kiatnya supaya kita bisa jadi hamba yang istiqomah. Kinten-kinten kudu kepriwe ngene ngupayani men dadi wong sing istiqomah. Oke, kita coba bahas satu persatu nih. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan sadaqumullah. Satu ini, kepengen istiqomah, beramalah karena tuntutan iman. Maksudnya kepripun? Nek kula panjenengan kepengen istiqomah, ya salate, puasane, infake, sedekahe, hajine, umrohe mboten dilampahi kejawi sebab tuntutan iman. Tuntutan iman sinapa? Ngone nglakoni ibadah mbok niku salat, puasa, infak, sedekah, haji, umroh karena cinta kita kepada Allah, karena takut kita kepada Allah, karena mengharap balasan dari Allah Ta'ala saja. Bukan sekedar mengikuti tren atau gaya hidup, bukan sekedar ikut-ikutan. Insya Allah kalau kita itu beramalnya karena cinta, takut, harap kepada Allah, insya Allah amal kita istiqomah. Lo membangun cinta kepada Allah sih caranya kepripun? Yo coba dihitung-hitung. Berapa banyak sih nikmat sing pun dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan, jan bahkan ora ana pedote. Ya, kula panjenengan pun diparingi sehat, rezeki kayane ya ora ana pedote. Soal ana sing mungkin manture gede, ana sing mungkin tes-tes tok rezekine ning ya kayane ya terus diwenehi rezeki. Lah nek disadari kados niku muncullah rasa cinta kepada Allah. Nek cinta biasanya melahirkan apa? Ketundukan, ketaatan kepada yang memberi nikmat. Nah, insya Allah amal kita, kalau amal kita itu karena cinta kita kepada Allah, amal kita akan berkesinambungan. Ini nek guru elon-elon, tok guru melu-melu lah, wong yang wulan Ramadan, wong-wong pada maring masjid, yang nyong melu maring masjid, ora ya izin. Lah nek ngamal kados niku begitu wong-wong pada orang mang masjid ya wong kiye ya ora bakalan melu mang masjid maning, kan seperti itu. Lah wong bulan Ramadan anu pada maca Quran nyong enggak ora maca Quran dewek ya izin, gitu kan. Maka ketika orang-orang tidak lagi baca Quran, orang ini pun tidak akan baca Quran. Maka amal butuh dilakukan landasannya apa? Karena tuntutan iman. Tuntutan iman itu tadi karena cinta kita kepada Allah. Lah bagaimana memunculkan rasa takut kepada Allah? Nah ini juga butuh disadari. Allah niku Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, mboten pedhot maringi nikmat dumateng kula panjenengan. Ninggih ampun kesupe, Allah itu syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Seorang hamba yang mungkin berani berdurhaka kepada Allah, hati-hati. Allah niku gampang menimpakan bendu kepada hamba-hambanya. Mudah bagi Allah membalik orang yang sehat jadi sakit. Mudah bagi Allah membalik orang yang rezekinya lapang jadi sempit. Mudah bagi Allah mengubah orang yang mulia jadi hina dan seterusnya. Nah, ketika kita sadar akan hal itu, akan muncul rasa takut kita kepada Allah. Nek duwe rasa wedi sama juga akan memunculkan ketundukan dan ketaatan kepada yang kita takuti. Termasuk kita beramal juga karena mengharapkan balasan Allah. Oh jebul saben-saben amal niku Allah niku pun janji badhe maringi balasan.
Oh sinten sing gelem nyambung silaturahim, dilapangaken rezekine, didawakaken umure. Sinten sing gelem infak sedekah, dijauhkan dari 70 pintu keburukan dan berbagai amal-amal yang lain. Ini akan memunculkan roja. 3 perkara ini adalah 3 pondasi tegaknya ibadah. Mahabbah, khauf, roja. Napa? Mahabbah, khauf, roja. Cinta, takut, harap. Bahasa Jawane rasa tresna dumateng Allah, raos ajrih dumateng Allah, pengajeng-ajeng dumateng piwalesipun Gusti Allah. Ini akan menguatkan kita di dalam menunaikan ibadah. Orang yang beribadah karena 3 perkara ini, insya Allah amale langgeng istiqomah. Ning angger gur elon-elon tok kepripun? Nek kan ugur elon-elon tok ngene ngamal niku hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang, ya seperti buih ya. Iki banyune mlayu ngulon, melu ngulon. Banyune mlayu ngetan, melu ngetan. Kenapa? Amalnya hanya ikut-ikutan, tidak akan bisa istiqomah. Ini yang pertama, Bapak Ibu kaum muslimin arsidakumullah. Jadi nek kepengin amale istiqomah pripun? Ngene ngamal kepripun? Dilandasi karena tuntutan iman. Kepengin nindakaken apa ingkang dados dawuhipun Allah. Lah kita melakukannya karena cinta kita kepada Allah, karena takut kita kepada Allah, karena harapan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Kedua, Bapak Ibu. Kepengin istiqomah, ayo ngone ngamal niate kudu lillahi ta'ala. Si maksudnya apa? Lillahi ta'ala sih napa? Mboten enten sing dipados kejawi namung ridhonipun Allah. Salat kita hanya mencari ridho Allah, puasa kita hanya mencari ridho Allah, bahkan infak kita, sedekah kita, haji umroh kita tidak ada niatan lain kecuali mencari ridho Allah, bukan untuk mencari sanjungan, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengharap dukungan, juga bukan karena takut dicela oleh orang kebanyakan. Insya Allah istiqomah. Cuma kadang akeh-akeh menungsakan kados niku, ngamal niku ada tujuan lain selain mencari ridho Allah. Makanya kadang ya amalnya jadi datnyang. Napa? Datnyang. Datnyang sih napa? Anggur oge gelem yo semangat banget ning sedina rong dina, bareng 3 dina pelang wis ora ngamal maning, gitu kan? Orang kalau beramal untuk mencari sanjungan kan seperti itu. Contohnya kayak gitu. Jenengan kondangan kepengine anu dialem. Begitu barang teka mengumai sing duwe omah ora nemoni. Segane sayup lawuhe lewian oli-olihe gur krupuk. Bali kepripun? Bali kepripun? Gerendang banget nunggange angkot gitu kan. Nang angkot itu gerang sayup kerupuk apa. Jangan amal kita itu lillahi ta'ala, ora urus sing duwe gawe nyopani apa ora masalah. Oli-oli gur kerupuk tok ora masalah. Wong sing digoletin apa? Ganjaran, ridho dari Allah Ta'ala. Ini contoh. Maka orang yang amalnya tidak lillah, biasanya susah untuk istiqomah, itu susah. Orang kok beramal untuk mengejar dunia, berat nih untuk istiqomah. Sergap tahajud, men dagangane laris, ngole sholat duha, men dicukupi kebutuhannya hari itu, ngone maca waqiah tabarok saben dina, jere men dagangane ora bobor. Bareng tahajud 4 wulan, sholat duhane wis 6 wulan, maca al-waqiah tabaroke kayane wis ana setengah tahun, dagange sepi bae, rezekine seret bae. Kepripun? Mutung. Mutung kepripun?
Lah wis lah tahujudan napa buktine dagang wis sepi wae kok gitu kan. Karena amalnya untuk mengejar dunia, tapi kalau orang beramal untuk mencari ridho Allah, ridho lah ki pancen urung rezekina urung ditakdirna omber kayane, ya wis lah tetep aku tok usaha untuk mendekat terus kepada Allah dan seterusnya. Sebab amale lillahi taala. Sama orang kok ternyata beramal kok hanya sekedar untuk mencari dukungan, pencitraan, mencari simpatisan dan seterusnya. Angel kon istiqomah. Siap-siap nih, jelang 2024 kayaknya banyak orang-orang baik mendekati jenengan, ngerti-ngerti dewai amplop, ngerti-ngerti dewai ini. Ditambahin apa mboten? Tambahin apa mboten? Tampani, maneman, dewai duit kok. Nanti dulu ya, tak cerita nih. Jenengan diparingi amplop, terus milih dumateng tiang niku, ketahuilah jenengan sudah menerima suap. Sementara Nabi SAW itu melaknat orang yang memberi dan yang menerima suap. Jenengan nampani amplope kok kemudian tidak milih kepada orang yang memberi itu tadi, berarti jenengan sudah berkhianat. Pilih di menerima suap apa berkhianat? Pilih pundi? Lah ora apa-apa langsung penting nambah duit. Resikonya seperti itu gitu loh. Makanya kalau bisa latihan lah, jajal ana wong apikan kayak gue ora usah ditampani. Kenapa? Supaya suatu saat nanti kita punya pejabat-pejabat yang baik, pejabat sing jujur, pejabat sing peduli dengan rakyat. Nek jenengan saben tahun kados niku ana pilihan terima loh sing penting oleh 50.000 sing penting oleh 100.000. Mengko dadi pejabat-pejabat sing khianat, pejabat sing ternyata tidak berpihak kepada rakyat. Maka ini gambarannya, orang kok memberinya karena ada maunya, karena ternyata jelang 2024 sing gede itu infak sedekah. Kayane bareng 2024 orang kepilih, tasih infak sedekah napa mboten? Alah malah bantuan masjid 50 sak semen be dijaluk maning. Gemen tok wis 50 sak ora ana sing milih, ngene tok jaluk maning. Susah untuk istiqomah. Makanya tadi, yuk beramal lillahi ta'ala. Maksudnya napa? Mboten enten sing dikejar kejawi namung ridhonipun Allah. Insyaallah istiqomah. Nih, saya punya kisah ini. Diceritakan kalau nggak salah oleh Imam Ad-Dahabi di dalam kitab Al-Kabair beliau. Jadi begini ceritanya. Ini nanti kita akan petik pelajaran pentingnya beramal lillahi ta'ala. Okay. Ceritanya disebutkan ada suatu negeri nih. Negeri itu penduduknya beribadahnya itu kepada pohon besar. Isti'anah jaluk pitulunge ya maring wit gede niku. Istighosah ngene jaluk selamat, istighosahe ya teng wit gede niku wau. Isti'adah nyuwun pangreksa supaya dilindungi dari berbagai macam bala bencana, ya minta perlindungannya kepada pohon besar itu. Di situ hiduplah seorang pemuda beriman, melihat ada satu kenyataan menarik bahwa ternyata penduduk negeri ini suka berbuat syirik. Muncullah rasa cemburu di dalam hati pemuda ini. Dia tidak rela kalau Allah itu disekutukan, dia tidak rela kalau tetangga kanan kirinya dan juga saudaranya itu berbuat syirik. Maka dia bertekad akan menebang pohon kesirikan itu. Dia sudah siapkan kapak besar, wis diasah landep, pagi-paginya kemudian berangkat dengan tekad lillahi ta'ala ingin menebang pohon itu. Di tengah perjalanan pemuda ini ketemu dengan sesosok laki-laki tinggi besar gagah perkasa. Pemuda ini kemudian dicegat, "Hei pemuda, kamu mau kemana?" Maka pemuda tadi itu kemudian menjawab, "Saya akan tebang pohon itu. Saya tidak rela kalau Allah itu disekutukan. Saya tidak mau kalau tetangga kanan kiri saya, saudara saya itu berbuat syirik." "Kamu mau tebang pohon itu?" "Ya," kata pemuda. "Tidak bisa. Kamu harus langkai dulu mayat saya," kata orang yang badannya tinggi besar gagah perkasa. Ternyata dia nggak mau pohon itu ditebang. Dia itu harus menghadapi orang yang badannya tinggi besar tadi. Akhirnya apa? Ya sudah, terjadilah duel. Nggak sampai berapa lama
Orang yang badannya tinggi besar gagah perkasa itu bisa dikalahkan, ditaklukkan dan tidak berkutik. Akhirnya setelah mengakui kalah, wahai pemuda, saya ngaku kalah lah. Sudah. Tapi saya punya tawaran begini, wahai pemuda. Coba kamu urungkan niat kamu untuk menebang pohon itu. Saya janji, setiap pagi saya akan kirim ke rumah engkau 2 keping emas. Ora bisa, kata pemuda tadi. Ini kesirikan, harus diberantas, kata pemuda tadi. Mau disit pemuda, kata orang yang badannya tinggi besar. Dipikir disit. Jajal anggerika duwe kasil sedina 2 keping emas. 2 keping emas itu sekarang itu 2 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 2 dinar berarti 8,5 gram emas. Nek segram niku 1 juta, berarti saben esuk duwe penghasilan 8.500.000. Coba kamu pikir. Bukankah kamu sudah tidak perlu lagi bekerja? Bukankah kamu sudah tidak perlu lagi dagang? Bukankah kamu tidak perlu lagi berbisnis? Kamu itu bisa gunakan hari-harimu nggo ngibadah, dzikir, salat, ngibadah, dzikir, salat, ngibadah, dzikir, salat. Coba bayangkan berapa banyak pahala yang akan kamu dapatkan. Akhirnya pemuda itu gimana? Wah, bener juga ya. Nek aku saben esuk oleh 2 keping emas, kayaknya wis ora perlu nyambut gawe, ora perlu dodol, ora perlu dodol dawet, ora perlu dodol lapis, ora perlu dodol macam-macam. Sing penting wis pokoke ngibadah. Ganjarane pirang-pirang. Orang yang badannya tinggi besar gagah perkasa itu kemudian mengatakan lagi, bahkan tidak cuma itu wahai pemuda. Kalau kamu punya penghasilan 8.500.000 setiap paginya, bukankah kamu bisa membantu fakir miskin, menolong anak yatim? Kamu bisa berbuat amal ini, berbuat baik itu dan seterusnya. Bukankah kamu juga pahalanya akan sangat berlimpah? Akhirnya gimana? Pemuda tadi mantuk-mantuk, deal, sepakat. Tidak jadi menebang pohon itu dengan kesepakatan setiap pagi akan dikirimi 2 keping emas. Akhirnya pemuda ini pulang. Ternyata betul keesokan harinya kelunting 2 dinar. Lusa kelunting 2 dinar. Besoknya lagi 2 dinar. Besoknya lagi 2 dinar. Dia bisa tekun beribadah, nolong anak yatim, memberi bantuan kepada fakir miskin. Terus seperti itu. Sing jenenge wong nek penghasilannya gede, pengen menikmati juga enggak? Pengen menikmati enggak? Pengen. Surunge dong urung kasile urung gede tah terima sarapan karo tempe goreng sambal gosrek cukup. Ning bareng kasile akeh kinten-kinten kepripun? Lah kayane ya ora terima tempe goreng maning. Ya setidaknya ayam geprek gitu kan, roket chicken kayak gitu kan dan seterusnya. Bareng dia ikut menikmatinya, ngerti-ngerti 2 dinar itu keesokan paginya itu sudah tidak ada lagi. Awalnya, loh ya ora apa-apa lah kayaknya kelalen ngesuk li dikirim double kayaknya. Ternyata besok tidak ada lagi 2 dinar, besoknya lagi tidak ada lagi 2 dinar, besoknya lagi tidak ada 2 dinar. Dintenteni sudah tidak ada kiriman lagi. Akhirnya gimana? Sang pemuda marah, dia ambil kapak besar, diasah, kemudian pagi harinya berangkat lagi menuju ke pohon kesirikan itu hendak ditebang. Di tengah jalan ketemu lagi dengan sesosok laki-laki yang badannya tinggi besar gagah perkasa, kemudian mencegat pemuda ini. Pemuda, berhenti dulu, kamu mau kemana? Saya akan tebang pohon itu. Saya tidak mau kalau Allah itu disekutukan. Saya tidak mau kalau tetangga kanan kiri saya, saudara saya itu berbuat syirik. Saya akan tebang. Tidak bisa. Kalau kamu mau tebang pohon itu, langkai dulu mayat saya. Akhirnya gimana? Lagi-lagi terjadi duel antara pemuda dengan orang yang tinggi besar gagah perkasa. Kali ini nggak nyampe beberapa jurus, si pemuda langsung tak berkutik, kalah Pak. Maka orang yang badannya tinggi besar itu kemudian setelah dia itu menekuk lutut itu si pemuda itu tadi, kemudian dia berkata, hei pemuda, kamu tahu nggak siapa saya? Kamu tahu nggak kenapa ketika kali pertama bertemu kamu bisa mudah mengalahkan saya? Kenapa hari ini begitu saya coba kamu berhadapan lagi dengan saya, dengan mudah saya bisa mengalahkan kamu? Akhirnya orang yang badannya tinggi besar gagah perkasa itu kemudian mengatakan, ketahuilah wahai pemuda, saya adalah setan penunggu pohon itu. Siapa? Setan. Kenapa kali pertama kamu
kamu itu bertemu, kamu dengan mudah bisa mengalahkan saya. Karena kamu hendak menebang pohon itu tidak ada niatan kecuali lillahi ta'ala. Saya paling gak bisa menghalangi orang yang lillahi ta'ala. Saya paling gak bisa mencegah orang yang amalnya lillahi ta'ala. Saya paling tidak bisa merusak amal orang yang amalnya lillahi ta'ala. Tapi kenapa hari ini saya bisa dengan mudah mengalahkan kamu? Karena kamu menebang pohon itu bukan lagi karena lillahi ta'ala, tapi karena kamu kecewa 2 dinar yang aku janjikan sudah tidak kamu dapatkan. Mudah saya itu untuk menggelincirkan kamu. Sama orang-orang yang beramal kok amalnya sekedar untuk mencari sanjungan, mencari dunia, mencari dukungan dan seterusnya. Setan itu sebenarnya mudah menghalangi orang itu, disesatkan ke sana, dihalangi ini, dihalangi itu, sehingga dia tidak akan mampu bisa istiqomah. Itu pelajarannya kaum muslimin. Maka hari ini coba sambil kita itu evaluasi, kita introspeksi, jajal kalau wingi kula panjenengan niku teng wulan Ramadan niku puasa niate nopo? Ngene maos Quran niku niate nopo? Ngene salat tarawih niku niate nopo? Ngene infak sedekah niku niate nopo? Nek niate lillahi ta'ala, insyaallah Ramadan bisa puasa, Syawal ingin bisa puasa sunnah. Nek ngene maos Quran teng wulan Ramadan lillahi ta'ala, insyaallah Ramadan bisa baca Quran, Syawal pun masih bisa baca Quran, Dzulqa'dah pun masih bisa baca Quran. Neng bulan Ramadan kok ngene infak sedekah lillahi ta'ala, insyaallah sepanjang hayat kita pun bisa tetap infak dan sedekah, karena Tuhan yang kita ibadahi di bulan Ramadan sama dengan yang Tuhan yang kita ibadahi di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga nih, yang ketiga. Supaya bisa istiqomah, beramalah atas dasar ilmu. Maksudnya pripun? Orang berilmu beramal itu dengan keyakinan. Yakin bahwa amal yang dilakukan benar. Bener enten dawuhipun teng Al-Quran, bener enten dawuhipun teng As-Sunnah. Orang yang beramal karena ilmu itu tahu apa sih keutamaan fadilah dari amal yang dilakukan. Sehingga akan menjadi spirit, akan menjadi motivasi bagi orang ini. Bahkan dia juga tahu amal yang dilakukan kira-kira itu bisa dirusak dengan apa-apa dan seterusnya. Sehingga dia bisa menghindarinya. Sementara orang yang beramal tidak didasarkan pada ilmu, amalnya hanya sekedar ikut-ikutan, tanpa keyakinan, terombang-ambing, mudah surut dan lemah, ibarat buih yang ada di aliran air. Orang bergerak ke timur ikut ke timur, orang bergerak ke barat ikut ke barat. Nah makanya coba kita termasuk kita niku badhe nindakake setunggaling amal nopo kemawon jajal. Oh ki jane ya dawuhe teng Al-Qur'an niki. Wasolli li rabbika wanhar. Oh niki dawuh ken salat, dawuh ken korban. Lah kemudian kita tadi ngene ngamal misalnya ngesuk melu korban niku atas dasar apa? Kepengin nindakaken dawuhipun Allah. Lajeng diluruskan niate, orang duwe niat apa-apa ngene ikut sembelihan korban kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Ora kepengin dialem, ora kepengin balasan dunia, ora pengen untuk mencari sanjungan pujian dan seterusnya. Insya Allah amal kita itu akan bisa berkesinambungan. Ini. Jadi beramal atas dasar ilmu. Satu lagi. Kepengen istiqomah, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Dekat Al-Quran sih kepripun? Quran gretakna nang nggon meja lan jenengan terus jagong nang jejere diteleng bae kados niku. Ya sering maos Quran, syukur ditadaburi, direnungi kandungannya, insya Allah. Hidup penuh dengan problematika. Hidup kita itu seperti dinamika, kadang lapang, kadang sempit, kadang mudah, kadang susah, kadang sehat, kadang sakit, kadang dimudahkan, ternyata kadang disusahkan. Ya, ini problem hidup seperti itu. Ning nek kula panjenengan dekat-dekat dengan Al-Quran, insya Allah tegar. Coba nih kita renungi nih surat An-Nahl ayat 102. Nih. Nanti di sini kita akan tahu, oh ternyata di antara faedah daripada Al-Quran itu adalah meneguhkan hati orang yang beriman supaya orang beriman itu tegar.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalnahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busyral lil muslimin. Katakanlah, nazzalnahu telah menurunkan iya, yaitu Al-Quran, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus niku malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran mir rabbika dari Tuhanmu bil haq, dengan membawa kebenaran. Nah ternyata salah satu faidah Al-Quran itu apa? Liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Oh, berarti orang beriman kok hidupnya dekat-dekat dengan Al-Quran. Insya Allah sekalipun urip penuh dengan ujian dan cobaan, senantiasa dirundung dengan berbagai macam problematika, orang yang dekat dengan Al-Quran itu akan tegar. Ada satu contoh yang menarik ini, mungkin sudah saya ceritakan di majelis-majelis yang lain. Ketika Israel itu memproklamasikan berdirinya negara Israel Raya di tanah Palestina, para ulama itu ngitung-ngitung kayaknya Palestina itu bubar tahun 1980 lah. Paling banter nganti tekan tahun 80, Palestina akan terhapus dari peta dunia. Kenapa? Kekuatan Israel sangat dahsyat. Ekonominya jauh lebih kaya, teknologinya jauh lebih canggih. Secara politis Israel itu ditakuti oleh negara-negara besar di dunia. Palestina kayaknya hanya dalam kurun waktu ya paling 30 tahun setelah pendudukan Israel di sana kayaknya bubar habis. Ternyata prediksi para ulama itu meleset. Sampai tahun 2023 ternyata negara Palestina itu masih ada. Sekalipun wilayahnya semakin sempit, ternyata saudara muslim Palestina itu masih bisa bertahan dan masih bisa mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Salah satu dari 3 masjid sucinya umat Islam. Masya Allah, kita berhutang kepada mereka. Maka para ulama itu kemudian mencoba mencari tahu kira-kira sebabnya apa. Wong Palestina sumber daya alamnya itu sangat sedikit, kekuatannya juga nggak besar. Secara ekonomi ya bukan negara kaya, teknologi juga kalah jauh dengan Israel. Tapi kenapa masih bisa bertahan? Ternyata kesimpulan akhirnya para ulama itu menganalisa karena bangsa Palestina itu sangat dekat dengan Al-Quran. Yang namanya pemuda Palestina hafal Quran bagi mereka itu hal biasa. Sing jenenge bocah muslim ya kudu hafal Quran. Bahkan ibu-ibu rumah tangga mereka itu adalah para penghafal Quran. Nah kita kan sing hafalna Quran ya paling ya santri tahfidzul Quran gitu kan. Ibu-ibu kayaknya cok pada ngapalna Quran apa ora? Nah ora kober-kober kena Rajang Lombok waktu nentong kok ngapalna Quran gitu kan. Itu yang membuat ternyata Palestina itu bisa tegar itu karena kedekatan mereka dengan Al-Quran. Artinya hari ini mungkin problematika kita beda dengan problematika saudara kita yang ada di Palestina. Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi kedekatan kita dengan Al-Quran insya Allah akan membuat kita tegar dan istiqomah. Insya Allah. Makanya ayo jadikan keluarga kita itu keluarga pecinta Quran. Ya jenengan memulai latihan tresna karo Al-Quran biar anak-anak emang niru. Anak kok wis bacot gede-gede pada dugal-dugal ya belum terlambat lah. Sapa ngerti putu-putune jenengan menjadi pecinta-pecinta Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan tegar sekalipun banyak ujian dan cobaan. Baik kaum muslimin radhiyallahu satu poin lagi. Yang kelima, kepengin istiqomah, beramalah terus menerus sekalipun sedikit. Kalau bisa target amal kita seperti itu. Jadi nek kula panjenengan nindakake setunggaling amal itu aja kepengine langsung kepengin amal segede-gedene sakakeh-akeh, mengko diatur. Kira-kira kita bisa enggak beramal itu dengan berkesinambungan? Karena apa? Karena inilah amal yang dicintai Allah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu amal yang terus menerus sekalipun sedikit.
maos Quran, kinten-kinten boten saged one day to juz, ya wis lah one day one juz. Ning saben dina dadi amal sing dilajimi, aja nganti bolong. Bagus. Sing boten saged one day one juz, lah kula nu sagede gur setengah juz, ora apa-apa setengah juz, tapi saben dina aja nganti bolong. Bagus, amal yang paling dicintai Allah. Lah kula setengah juz segen kaboten kok Ustaz, paling ya tayenge ya 2 lembar. 2 lembar ora apa-apa. Ning saben dina maca Quran, insyaallah menjadi ahabul a'mal. Qiyamul lail, salat malam juga seperti itu. Kira-kira mboten saged 11 rakaat dengan berdiri ya tolong. Itu akan menjadi ahabul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah. Infak sedekah juga seperti itu. Kayaknya kon infak sedekah saben dina 2 juta kuat napa mboten? Oh lah ya ora mungkin apa maning bakul lapis gitu kan. Ono infak sedina 2 juta. Ya ora usah 2 juta, 10.000 saben ba'da subuh lebokna nang kaleng. Masya Allah saben dina 10.000, luar biasa. Sing ora tayang 10.000, 5.000 bar subuh lebokna kotak infak menjadi amalan harian yang tidak luput, insya Allah menjadi amal yang paling dicintai Allah. 5.000 gen kaboten, ya wis 2.000 sing kucel banget lebihan baecer dilebokna nang kotak infak ning saben dina, insya Allah menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena yang dicintai sesuatu yang berkesinambungan. Jadi kalau bisa kita itu amal apapun kados niku sing penting ditargetkan berkesinambungan. Lah berarti jenengan harus mengenali potensi diri. Oh nyong berarti yang maca Quran kayane kuwate ya paling setengah juz. Setengah juz ora apa-apa ning saben dina. 2 lembar ora apa-apa ning saben dina. Infak sedekah 2.000 tok ora apa-apa ning saben dina. Menjadi amal yang berkesinambungan. Wa kanat Aisyatu idza amilatul amal lazimathu. Ternyata Ibunda Aisyah kayak gitu. Kalau beliau itu melakukan suatu amal biasanya ditekuni, tekun ngene kelakoni. Kita kan kadang-kadang dia kepengen damalna, dia kepengen damalna, dia kepengen damalna, kabeh kepengen damalna ning jebul dat nyeng. Sedina 2 dina tah ya semangat banget, barang wis 4 dina pleng nganti setahun wis orang lakoni maning dan seterusnya. Bukan seperti itu amal yang dicintai Allah. Sering saya contohkan batu yang ada di bawah tritikan. Ngertos tritikan? Omah tempat turunnya air itu. Ketetesan banyu tes. Ning ketetesane nganti 15 tahun. Watu sing asline muntuk dadi legok kena tetesan air. Ning jajal. Tetesan air itu diwadahi drim. Nganti 3 drim digerujukaken sepisan teng watu sing metutuk niku wau. Saya tanya, bisa membuat batu itu legok enggak? Enggak bisa. Seperti itulah amal yang terus-menerus sekalipun sedikit lebih menguatkan iman, lebih memantapkan hati, lebih bisa melembutkan hati sehingga kita bisa berkesinambungan. Insya Allah kita itu bisa kemudian menjadi istiqomah dengannya. Kalau istiqomah, insya Allah menjadi sarana agar kita bisa husnul khotimah. Oke, 5 dulu ini kaum muslimin harus sedakumullah ya, kiat supaya kita itu bisa istiqomah insyaallah ya ini. Ini sebelum kami akhiri nih ada pertanyaan dititipkan ini. Saya bacakan aja ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menanam tanaman di lahan orang lain tanpa izin, sedangkan kita mengambil hasilnya dan memberikan juga kepada yang punya lahan. Baik. Boleh enggak nanam teng lahan tanah het yang sanes tanpa izin? Ya saya jawab enggak boleh. Enggak boleh, itu namanya zalim gitu kan, karena mengambil hak, mengambil itu loh tanah ya haknya dengan cara ditanami, harus izin. Lah kok kemudian tadi lawang niku kasih lebeanu ya saya ambil dan orang yang punya kok dikasih. Kalau memang sudah seperti itu, sudah pernah terjadi dan ternyata orang yang punya lahan itu kemudian menerimanya dan kemudian masih membolehkannya, ya berarti sudah izin sekalipun tidak secara langsung. Maka yang seperti itu silahkan dilanjutkan. Kenapa? Karena berarti yang punya lahan mengizinkan. Lah buktine napa? Gelem nampani hasile gitu kan. Angger ora izin kan berarti
Rika nu kepriwesin nandur gedang sebelumnya ya wis gawe bae aja nandur-nandur maning nang nyong. Berarti gimana? Jenengan ngeyel tetap nandur teng mriku, hasil yang didapatkan haram. Saged dipahami? Lah kecuali nanti di dalam Islam sebenarnya ada namanya ihyaul mamat, menghidupkan tanah-tanah yang tidak digarap. Tapi nanti itu dengan ketentuan penguasa. Jadi kalau di dalam negeri Islam, ana wong sugih tanahnya mambrah-mambrah ning ora ditanduri, nanti akan didatangi orang yang kaya itu. Bapak, Anda punya lahan tidak digarap. Maka jenengan mau menyerahkan kepada fakir miskin untuk digarap atau jenengan mau garap sendiri. Jadi nanti suruh milih. Kalau ternyata mereka mau mengusahakannya ya silahkan, harus diusahakan. Kalau enggak, ya nanti penguasa akan mengambilnya dan diserahkan kepada fakir miskin untuk digarap. Tapi kalau dalam negeri yang seperti itu, kalau hari ini ya kayaknya nggak bisa nih kita sewenang-wenang mengambil tanah orang untuk kemudian kita garap. Harus dengan izin. Gitu ya. Bahkan nanti kalau ternyata itu nyerobot tanah wong liya itu perlahan-lahan, hati-hati ya. Karena siapa yang menyerobot tanah seorang muslim sibron itu sejengkal. Apa yang akan terjadi? Besok pada hari kiamat itu sejengkal itu akan dikalungkan di lehernya dari kedalaman 7 lapis bumi. Masya Allah, sejengkal ning jerone sedalam 7 lapis bumi dikalungkan kepada orang yang merebut tanah orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang semena-mena. Seperti itu. Ini pertanyaannya, wallahu a'lam nggih, makatan jawabannya. Mungkin ini dulu kaum muslimin sudah jam 17.20 nih, sudah cukup sore nyuwun gungi pamunten, mbok enten atur kawula mboten pranani penggalih, tapi intinya apa? Ramadan spesial banget, kita bisa menjadi orang hebat di bulan Ramadan. Nah, PR besarnya adalah bisa enggak kita itu istiqomah seperti Ramadan di bulan-bulan yang lain. Nah, monggo nyuwun dumateng Allah donga supaya kita tansah dipun paringi istiqomah. Insyaallah ujungnya nanti adalah husnul khotimah. Dimulai dari istiqomah dulu. Makatan kaum muslimin gunging pamunten, monggo kita pungkasi. Saya kembalikan ini kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.